Shares in your worry for what you won't ever find. Assalamualaikum Pak, saya dari mahasiswa SMK Kolaka ingin meneliti Pak mengenai penyakit yang ditangani di Puskesmas Tangketada. Adapun pertanyaan ini Pak ada di kuesioner tersebut itu Pak, bisa dilihat. Mungkin bisa nanti di sini Pak, itu identitasnya Pak. Enggak, Identitas. disitu langsung tulis sendiri. Tuh, nanti saya sebut tulisnya. Sambil bertanya, sambil jalan, ayo. Mungkin identitas namanya Pak. Ya, nama saya Muhammad Ansarullah. Muhammad Ansarullah. Ansarullah. Umur Pak? Umur 39. 39. Oke. Alamat Pak? Ya, ini Puskesmas Tangketada. PKN Tangketada, Pak. Pertanyaan itu Pak, penyakit yang ditangani di Puskesmas. Di situ Pak angketnya ada banyak ini toh. ada banyak Pak. Nah, Mungkin bisa tiga disebutkan, saja Pak. yang Iya. melakukan banyak. Ya Pak. Nah, Mungkin nanti saya cek yang di sini. cek di situ toh. Iya. Kalau di sini kan ada namanya laporan bulanan. Iya Pak. Di dalam laporan bulanan itu 10 penyakit terbesar Puskesmas. Iya, Pak. Tapi dalam 10 itu setiap bulan itu berubah-berubah. Iya, Tidak mungkin dari 1 jadi 3 jadi begitu. Jadi yang banyak dulu ini yang pertama itu penyakit saluran pernapasan yang disebut itu ISPA. ISPA. Ya, ISPA itu yang pertama. Iya Pak. Nah, ISPA. yang kedua itu penyakit kulit. Apapun namanya penyakit kulit, mau alergi, mau infeksi, mau semua. Nah, kedua itu ketiga ya? Iya Pak. Ketiga. Diabetes. Diabetes. Adapun yang lain ini termasuk semua, cuma nanti bulan berikut dia dapat meningkat kayak DBD Iya, toh iya. dari bulan yang oke. Lanjut. Terus Pak, pertanyaan yang kedua ini Pak, mungkin di Puskesmas ini Pak ada penyakit yang paling sering ditangani Pak. Kalau penyakit sering ditangani itu karena di sini kan yang rawat jalan, Iya. ada rawat inap. Iya Pak. Apa dia penyakit yang paling sering itu saling pencernaan, penyakit saluran pencernaan yang dibawa penyakit saluran pencernaan. Tapi ini kan banyak. Iya, Pak. Toh pencernaan itu mulai dari mulut sampai anus toh atau Iya. macam-macam. Nah, pencernaan kan ini termasuk diare, Iya, toh. iya, Pak. Iya. Karies gigi kan itu masuk pencernaan semua. Iya, Pak. Nah, gitu. Terus pertanyaan lagi Pak, mungkin pertanyaannya ini Pak, evaluasi penyebab banyaknya kasus Pak. Mungkin menurut Bapak apa penyebab utama banyaknya kasus penyakit tersebut di wilayah Tangketada? Ini wilayah Puskesmas. Iya. Di wilayah Puskesmas itu kalau itu kan tren sebenarnya. Jadi jumlah kunjungan itu yang paling banyak penyakitnya ini kan. Iya Pak. Kayak ini penyakit saluran Iya, pencernaan. iya. Yang pertama itu saluran pernapasan. Mungkin penyebabnya Karena apa? penyebabnya itu pertama kan di sini lingkungan dekat dengan industri. Oh, iya. Toh? Industri kelapa sawit, industri ipik, itu kan pegawainya semua kerja. Nah, Iya. gitu. Begitu lingkungan. Berarti di sini yang tercetus Pak, pola hidup kurang Ya. sehat sama lingkungan kurang Ya. bersih. PHBS, perilaku Iya. hidup, ya gitu, kurang gitu. Jadi sebenarnya itu faktor penyakit dari lingkungan. Nah, makanya saya tanya tadi apakah mau lingkungan juga mau ditanya-tanya. Nah, itu hanya penyakitnya. Iya, artinya saja. Nah, tapi kan faktor dari penyakit kan dari lingkungan. Iya, Pak. Sama minta yang di depan nih penyakit kulit kan Iya, lingkungan penyakit toh, kulit, iya, Pak. diare toh, Iya. terus semua. Pertanyaan terakhir itu Pak, mungkin Puskesmas cara mengatasinya Pak, seperti di kuesioner itu Pak ada Ya. kayak penyuluhan kesehatan, pemeriksaan rutin, Poin berapa itu? yang di poin terakhir Pak nomor 2. Nomor 2. Mungkin Puskesmas itu kayak apa yang untuk mengatasi penyakit tersebut Pak? Begini ya, kalau untuk pencegahan penyakit itu kan pertama pengobatan toh, Iya. mereka datang. Iya. Tapi kan tidak terbatas sampai situ. Contoh kayak di depan ini penyakitnya kan banyak, kayak Iya, diare. Iya. Diare kan ini basisnya lingkungan. Iya, Pak. Ya, penyuluhan itu toh, Iya. sama penyuluhan, PHBS perilaku hidup bersih sehat itu metode-metodenya. Kan tadi penyuluhan toh, kan caranya Puskesmas bagaimana menangani itu. Iya. Setelah dia diobati penyakitnya, tidak sebatas pengobat,
kita turun nih sesuai programnya masing-masing. Kalau diare apa yang dia lakukan? Nah, itu penyuluhan diare, toh kebersihan lingkungan, PHBS perilaku hidup sehat, sama siapa? Sama Lekeslim. Nah, contoh lain kayak ini DBD apa tergantung juga lingkungan kan? Iya, Tapi kan lingkungan. pemusiman dia Januari sampai biasanya April. Apa yang dilakukan petugas? Ya turunlah programnya, penyuluhan, terus kebersihan lingkungan, toh melakukan 3M. Nah, kan semua begitu. Itulah cara metode apa yang dilakukan. Sama juga kayak ISPA, penyuluhan juga. Jadi semua ini penyakit di sini yang berbasisnya soal lingkungan juga. Sama hipertensi, pola hidup toh. Iya. Oh, dari faktor makanan, pekerjaan. Sama juga ini karies gigi. Penyakit sama. Ya. Ini kan nama penyakit. Iya. Nah, metodenya itu nih yang kamu tanyakan sama Berarti saya. penyuluhan nih Pak. Ya, penyuluhan. Itu kan penyuluhan banyak. Iya. Apakah penyuluhan yang bersifat di masyarakat yang door to door, atau yang dikumpulkan, atau lewat posyandu, semua metode penyuluhan. Oke Pak, mungkin sekian dari pertanyaan yang ada di kuesioner Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Permana, NIM 23172831, Program Pendidikan Jasmani dari kelas A. Baik, dari wawancara di atas ini, penyakit yang paling banyak di wilayah tersebut adalah penyakit saluran pencernaan. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai saluran pencernaan. Penyakit saluran pencernaan adalah kondisi yang menyebabkan sistem pencernaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hingga menimbulkan berbagai tanda dan gejala yang tidak nyaman. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang limbah. Bisa dilihat dari video evaluasi di atas, pada padatnya kendaraan yang melintas dapat disimpulkan bahwa wilayah ini dengan lalu lintas kendaraan yang tinggi atau padat seringkali mengalami peningkatan polusi udara, kebisingan, dan stres bagi penduduknya. Faktor-faktor ini diduga berkontribusi pada peningkatan kasus penyakit saluran pencernaan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi pola dan prevalensi penyakit saluran pencernaan, menentukan korelasi antara lalu lintas padat dan kejadian penyakit, merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.